Halo semuanya, balik lagi bareng aku April. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Are you okay? Udah lama banget ya aku gak nemenin waktu tidur kamu, aku gak nemenin kamu. Maaf banget ya. Aku baru bisa upload lagi dan baru bisa nemenin kalian lagi. Untuk hari ini gimana? Bagaimana keadaan kamu dan ada cerita apa hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga apa yang kamu rasain sebelum-sebelumnya saat aku gak nemenin, entah itu yang perasaan gak enak atau hal-hal yang menyakiti kamu, hal-hal yang emang selama aku gak ada tuh bikin kamu gak baik. Semoga setelah mendengar konten aku lagi, semua keadaan menjadi baik ya. Kan aku juga gak mau kalau misalnya kamu terus-menerus merasakan hal yang gak baik, terus-menerus merasakan ini seorang diri. Ya emang setiap manusia itu gak gampang untuk cerita sama orang. Gak gampang juga, jangan kan buat cerita ya, buat open sama diri sendiri itu aja susah. Ibaratnya buat jujur sama diri sendiri. Kadang apa yang kita rasain ini tuh gak baik, tapi kita gak mau bilang kalau itu tuh gak baik. Dan lagi kamu harus membohongi diri kamu sendiri dengan tujuan yaitu supaya semua orang tuh tahu kalau kamu tuh baik-baik aja, kalau kamu tuh gak ada yang kamu rasain hal-hal yang gak enak. Padahal pikiran kamu tuh sedang berkelahi, mood kamu berantakan, hari kamu buruk. Ya itulah, kehidupan dewasa itu emang semua orang tuh gak perlu tahu apa yang kita rasain. Cukup kita rasakan seorang diri, apapun itu, walaupun itu berat, tapi emang yang menyembuhkan diri sendiri, yang menjadi peran utamanya, itu tetaplah diri sendiri. Semoga setelah ini keadaan yang sebelumnya gak baik menjadi baik ya. Aku akan nemenin kamu di malam ini. Dan untuk hari ini, di setiap hari yang kamu jalani, ada cerita apa? Cerita apa yang kamu rasakan di setiap harinya? Semoga itu adalah cerita yang baik ya. Diawali dengan hari yang baik dan ditutup dengan hari yang baik pula. Jadi setiap harinya kamu bisa merasakan senang. Senang karena kamu mempunyai hari-hari yang baik di setiap harinya. Iya, walaupun di setiap harinya itu aku tahu sih gak setiap hari kamu merasa happy. Gak setiap saat kamu merasa bahagia. Ataupun ya emang setiap hari itu pasti akan mengalami ada happy, ada juga enggak. Hari kamu berakhir dengan kebahagiaan atau enggak. Tapi kan bukan berarti kamu merasa bahwa hari yang kamu jalani itu gak pernah baik, ya kan? Hidup itu balance kok, ada bahagianya, ada deritanya juga. Mungkin kalau hari ini kamu ngerasa lagi gak baik, kamu ngerasa lagi berantakan, mungkin di hari berikutnya kamu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Kamu harus percaya, kalau kita mendapatkan sesuatu yang gak baik di hari itu, belum berarti hari-hari selanjutnya, besok, dan seterusnya, itu akan mendapatkan hal yang sama. Karena kan kita gak pernah tahu ada cerita apa di setiap harinya. Karena setiap harinya juga gak mungkin cerita itu selalu sama. Ya bukan? Jadi jangan murung, jangan sedih, jangan banyak pikiran. Boleh banyak pikiran, ya memang semakin dewasa itu semakin banyak banget hal-hal yang dipikirin. Pundak semakin berat, pikiran semakin berantakan, hidup pun ngerasa lebih susah banget diatur, langkah kaki semakin berat. Ya mau capek atau tidak ya itulah yang dirasain. Capek ya capek, tapi bukan berarti deh rasa capek itu bikin buat menyudahi semuanya atau menyerah.
Istirahat itu perlu ya. Jadi kalaupun kamu lagi ngerasa gak baik, kamu ngerasa lagi banyak pikiran, kamu ngerasa lagi banyak banget dapet ujian, istirahat itu perlu. Jadi kamu gak perlu membuat diri kamu tuh selalu kuat lagi dan lagi. Padahal sebenarnya kamu tuh punya sisi gak kuat ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena setiap manusia itu punya sisi lemahnya tersendiri, punya sisi capeknya tersendiri. Jadi yang kamu perlukan itu istirahat. Jangan menyiksa diri kamu sendiri, itu gak baik ya. Yang ada nanti udah tahu kamu capek, nanti malah makin capek. Nanti yang ada rasa capekmu semakin jadi. Karena kamu lebih memilih untuk menguatkan diri kamu, padahal sebenarnya kamu tuh perlu istirahat. Kamu gak kuat. Jadi jangan mencapelkan hal-hal kecil yang dimana hal itu tuh penting buat diri kamu. Oke? Untuk konten kali ini sesuai dengan judul, kamu tahu nggak? Datang dan perginya seseorang. Atau kalau kita tuh lebih mengenal dengan dengan sebutan people come and go. Kamu tahu nggak apa itu people come and go? Tahu nggak? Iya, mengenai seseorang yang datang dan pergi. Membahas mengenai datang dan perginya seseorang dalam kehidupan yang kamu jalani. Pasti kamu udah sering kan menemukan seseorang yang dimana mereka datang lalu mereka pergi juga. Kalau menurutmu, apa sih yang kamu tangkap dari ungkapan ini, yaitu datang dan perginya seseorang? Semakin dewasa, kita akan menemukan seseorang yang berbeda-beda. Dan banyak ya orang baru yang kita temui, dan dari mereka semua, ada saatnya mereka akan pergi. Ada saatnya mereka nggak ada lagi buat kita. Dan saat itu kita nggak bisa menolaknya. Mencoba untuk mempertahankan, tapi pada kenyataannya, kalau emang udah seharusnya pergi, ya mau ditahan sekuat apapun, ia akan tetap pergi. Kadang ketika ada seseorang yang mau pergi dalam hidup kita akan berusaha menahannya kan. Mencoba untuk mempertahankan bahwa kita tuh gak mau orang itu pergi. Tapi kita lupa kalau semakin kita tahan, semakin kita genggam, genggaman itu akan lepas juga, layaknya pasir. Kalau kita menggenggam pasir, pasirnya akan jatuh juga kan? Banyak orang yang datang dan banyak juga orang yang pergi. Ngerasa gak sih kalau semakin dewasa itu ngerasa kayak orang-orang yang datang itu hanya sementara, hanya sesaat aja gitu. Beda halnya dengan dulu. Ya mungkin dulu pemikirannya gini kali ya, orang-orang yang saat ini bersamaku ya udah seterusnya akan selalu bersama. Tapi pada kenyataannya, seiring berjalannya waktu, orang-orang yang aku anggap mereka akan seterusnya ada dan menemani, tapi pada akhirnya semua pun pergi. Ya, begitulah kehidupan. Kita nggak bisa menebak seseorang kapan dia akan pergi. Kita nggak bisa tahu kapan seseorang itu akan pergi dari hidup kita. Kita juga nggak bisa memaksa seseorang untuk tetap menetap. Begitulah kehidupan. Makanya kadang semakin dewasa ngerasa kayak, kok sendiri banget ya? Kenapa ya? Kayak ngerasa sepi banget. Kayak ngerasa gak punya siapa-siapa. Padahal banyak orang-orang sekitar yang ada. Tapi balik lagi, mau sebanyak apapun seseorang yang datang, atau sebanyak apapun mereka di luar sana, semua itu gak berarti apa-apa kalau bukan diri sendiri yang emang mau untuk memulai semuanya dari awal lagi. Dan memulai lagi dengan keadaan yang dimana yang datang, ia pasti akan pergi juga. Yang dekat, ia juga pasti akan jauh juga. Jadi kayak ngerasa makin dewasa makin flat aja jalani kehidupan. Jadi kayak ikutin alurnya aja mau bagaimana dan seperti apa. Lebih ke menerima ya, bukan pasrah. Kalau pasrah beda cerita lagi. Lebih ke menerima atas apa-apa yang emang udah Tuhan takdirkan untukku, ya memang itu udah seharusnya terjadi. Kita juga kan sebagai manusia gak bisa mengelak ataupun menolak
akan kepergiannya seseorang. Gak bisa, semua itu udah takdirnya seperti itu. Kadang ngerasa capek gak sih? Baru aja ketemu dengan seseorang yang emang itu tuh cocok. Kayak, sefrekuensi banget ya. Banyak kesamaan, dan lain sebagainya. Tapi aku pun tersadar bahwa suatu saat, mau sefrekuensi apapun, mau sesayang apapun, ia akan pergi juga. Ya, sebenarnya bukan berpikir yang buruk ya. Ya memang keadaannya aja yang seperti itu. Siapa yang datang, pasti akan pergi. Dan pada saat itulah, kamu akan merasakan bahwa kehilangan itu memang ada dan nyata. Ya, kalau membahas tentang kehilangan, sakit sekali rasanya. Emang ada ya orang yang kehilangan tuh kayak biasa aja? Emang ada ya orang yang kehilangan itu gak ngerasain sakit sama sekali? Maybe ada kali ya. Tapi yang namanya kehilangan itu pasti akan terasa sakit. Karena orang yang selama ini ada itu udah gak ada lagi. Sakit sekali rasanya bila harus merasakan kehilangan kembali untuk sekian kalinya. Udah mencoba untuk menjaganya sebaik mungkin, tapi ya emang udah seharusnya pergi. Ya kita sebagai manusia bisa apa sih? Kita tuh gak bisa apa-apa selain menerimanya. Ya kadang sering ngerasa berantakan banget, cuman karena kenapa harus bertemu dengan orang-orang yang datang lalu pergi? Kenapa gak menetap aja? Kenapa harus datang lalu pergi? Ya padahal aku juga tahu setiap orang yang datang ia mau punya waktunya tersendiri. Seberapa lamakah ia akan menemani? Tapi ngerasa kayak gak siap aja gitu. Iya gak sih? Gak siap akan kehilangan itu terjadi. Gak siap akan luka yang harus ditanggung dan diobati demi untuk memulihkan diri sendiri. Semua itu gak mudah dan butuh proses. Cuman kadang ngerasa kayak capek aja gitu. Harus mengenal orang baru lagi. Dan harus mengenal fase dimana datang dan pergi itu ada dan nyata. Capek gak sih ketemu sama orang baru lagi? Kenal lagi, terus adaptasi lagi, terus mulai semuanya dari awal lagi. Ya itu kan juga kan gak mudah. Menyatukan dua perbedaan, menyatukan dua karakter, sifat dan sikap antara seseorang yang berbeda, itu juga gak mudah kan. Ya begitulah, mungkin emang roda kehidupan akan selalu berputar. Bosen juga sih kalau harus merasakan hal seperti itu terus. People come and go itu ternyata gak enak ya. Kalau kamu, dalam kehidupan kamu pernah gak ngerasain people come and go? Gimana rasanya? Enak gak? Ya gak enak lah, kan gak bisa dimakan. Gak canda. Jadi kalau menurut kamu, apa sih tanggapan kamu mengenai people come and go? Bagaimana yang kamu rasain? Gak enak ya ternyata ditinggal gitu aja sama seseorang. Ya walaupun aku tahu ya semua udah memiliki waktunya tersendiri, porsinya tersendiri, dan semua udah terakar dan sudah menurut takdir. Tapi rasanya itu kayak sakit sekali rasanya ketika udah merasa nyaman dan merasa dia yang terbaik dari setiap perjalanan yang dimana banyaknya orang yang aku temui, yaitu cuma dia orang yang terbaik. Tapi setelah itu orang itu pun pergi. Apa sih yang kamu rasain? Sakit. Yes, rasa sakit itu menyapa dan menghampiri dan membuatku harus berusaha untuk mengobati luka yang terjadi pada diriku sendiri. Luka yang dimana itu sangat membuatku hancur, dan untuk menyembuhkannya juga perlu effort yang keras, karena memulihkan diri ke keadaan semula memang gak semudah itu. Lagi dan lagi harus merasakan luka. Pasti bosan dan capek ya, ngerasain luka terus. Kapan bahagianya kalau yang dikenal hanya luka terus? Tapi ya semakin dewasa semakin terbiasa dengan keadaan seperti itu. Kedatangan seseorang lalu pergi begitu saja. Jadi kayak ngerasa
ya udah fasenya seperti ini, dan mencoba untuk menghindarinya dengan menjaganya, tapi tetap aja. Bila memang ia bukan digariskan Tuhan untukku, semua akan pergi juga dan kembali dengan kesendirian. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, namanya juga hidup. Di dunia, semua hal akan datang dan pergi, sekalipun udah kita miliki. Walaupun kau menganggap kalau kamu tuh udah memiliki sepenuhnya, tapi apa yang kau miliki, ia juga bisa pergi juga. Walaupun kita merasa kita sudah memilikinya, apa yang kita genggam, ia bisa lepas juga. Apa yang udah kita jaga, ia bisa pergi juga. Semua bukan hanya tentang menjaga aja, tapi tentang seseorang yang datang dan pergi. Orang-orang akan datang dan pergi dalam hidup kita. Tugas kita satu. Kamu tahu apa? Tahu nggak? Tugas kita tuh belajar untuk menerima dan terbiasa akan hal tersebut. So, kenapa harus terbiasa? Ya karena hal tersebut udah bukan sesuatu yang baru lagi yang kamu temui. Justru hal tersebut adalah hal yang nantinya kamu akan sering bertemu dengannya. Datang dan perginya seseorang di kehidupan memang gak mudah untuk diterimanya gitu aja. Terlebih kalau udah ngerasa nyaman dan ngerasa sudah memilikinya. Tapi ya itulah, kehidupan akan selalu berputar, tidak hanya berpusat pada satu titik. Di awal, kita didatangkan kebahagiaan dengan kehadirannya seseorang. Namun setelahnya, di akhir kita diberi luka atas kehadirannya. Ya begitulah kehidupan, ada bahagia, ada deritanya juga. Jadi nggak selamanya kamu menganggap kalau dunia itu nggak adil buat kamu, ya. Di dunia ini, gak lepas dari hal yang dimana setiap yang datang pasti akan pergi. Kita nggak bisa menghindari sebuah perpisahan, kehilangan, karena itu pasti. Cuman, ngerasa gak sih kalau semakin dewasa itu semakin ngerasa kalau apa-apa di dunia itu tuh emang cuma sementara. Ya memang, basically semuanya sementara. Bahkan, kita hidup di dunia itu pun sementara. Layaknya usia, kehidupan, dan begitu pula dengan orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Kita akan berada di dua pilihan, antara meninggalkan atau ditinggalkan. Dan dua pilihan yang dimana hal itu pasti akan terjadi. Tidak semua orang bisa dengan mudahnya menerima people coming go dalam hidupnya. Ketika harus bertemu dengan orang baru lagi, adaptasi lagi dan memulai semuanya dari nol lagi. Memang gak semudah itu untuk menerima datang dan perginya seseorang dalam hidup. Rasanya akan terasa sakit sekali, tapi mau bagaimanapun, ya itu memang udah seharusnya terjadi. Kadang mau berusaha buat menghindarinya tetap aja gak bisa. Lagi dan lagi, aku pun harus merasakan bahwa setiap seseorang yang datang, itu memiliki batas waktunya tersendiri. Dan mereka yang datang itu hanya sementara. Gak selamanya. Mungkin memang ada yang ditakdirkan selamanya, tapi walaupun kau menganggap selamanya, akan ada salah satu dari kalian atau siapapun itu, ia akan pergi juga. So, menurut kamu, apa sih definisi people come and go buat kamu? Apa coba? Iya, bagi kamu datang dan perginya seseorang itu sangat berpengaruh banget gak sih di hidup kamu? Apa yang kamu rasain? Selama kehidupan kamu saat ini, pasti udah banyak banget kan orang-orang yang kamu temui, lalu ia pergi begitu saja? Sakit memang ditinggalkan begitu aja oleh seseorang kita anggap dekat, lalu sekarang ia telah pergi. Gak sakit kalau ditinggal gitu. Yang semulanya dekat dan sekarang menjadi jauh. Yang semulanya saling sayang, sekarang menjadi asing. Berbicara mengenai people come and go, datang dan perginya seseorang dalam hidup, aku belajar satu hal tentang orang-orang akhir-akhir ini. Tahu nggak apa? Beberapa orang
dengan mudahnya datang dan pergi tanpa mereka tahu bahwasanya ditinggal pergi pun tidak semenyenangkan itu. Memang dalam hidup datang dan perginya seseorang menjadi suatu hal yang lumrah terjadi. Terkadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh di luar ekspektasi kita. Kita nggak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya atau enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka maupun tidak. Jadi semakin dewasa, kamu harus mempersiapkan mental untuk menghadapinya, menghadapi hal-hal yang tidak terduga itu. Karena kita kan nggak pernah tahu kapan seseorang dalam hidup kita itu akan pergi. Di kehidupan dewasamu ini, apa sih yang kamu pelajari? Apa yang kamu dapatkan dari proses pendewasaanmu ini? Apa terlebih tentang seseorang yang datang dan pergi dalam hidup kamu? Pembelajaran apa yang kamu dapatkan? Apa yo? Masa nggak ada sih? Ada pasti. Banyak pembelajaran yang bisa kamu dapatkan dari hadirnya seseorang dalam hidup kamu dan perginya seseorang dalam hidup kamu. Semakin dewasa, semakin mengerti bahwa dunia itu nggak selalu berputar untuk kita. Kita harus tahu bahwa setiap orang punya porsi dan waktunya masing-masing. Bahwa nggak semua harapan bisa tercapai, nggak semua keinginan, dan nggak semua orang bisa selalu menetap. Tidak semua cinta bisa terwujud. Dan belajar lagi jika semua luka dan kecewa hadir untuk membuatmu tumbuh. Bersikap sewajarnya, semua akan meninggalkan pada waktunya. People come and go, semua udah ada porsinya masing-masing. Mungkin emang masanya aja yang udah habis, karena setiap yang hadir pasti bakalan pergi. Itu adalah suatu bentuk kepastian. Tidak ada manusia di dunia ini yang ia tidak pergi. Ya kalau emang udah seharusnya pergi, ya pasti ia akan pergi. Itu suatu kepastian yang mungkin gak ada satu orang pun yang menyukainya. Cukup nikmati proses dan selalu berusaha untuk bahagia. Kadang kita lupa kalau bahagia itu bisa kita dapatkan seorang diri. Gak melulu tentang orang lain, gak melulu adanya orang lain itu bikin kita bahagia. Padahal kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri. People come and go adalah kalimat yang benar adanya. Tidak semua orang akan bertahan lama menemani kamu. Semua akan pergi. Tidak ada yang menetap, bahkan kamu sekalipun. Biarkan waktu menuntun itu semua. Kita harus terbiasa perihal dengan datang dan pergi. Karena ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Kita nggak bisa memaksa seseorang untuk terus tinggal bersama kita. Kita nggak bisa membuat seseorang untuk terus menetap, karena mereka semua punya waktunya tersendiri. Bila nanti waktunya telah habis, mereka pun akan pergi. Tapi setidaknya, dari hal itu kita bisa belajar bahwasanya apa-apa yang terjadi dalam hidup, semua akan pergi pada waktunya. Kehidupan akan terus berputar seiring berjalannya waktu. Kita akan bertemu dengan banyaknya orang yang akan datang dan pergi silih berganti. Hal itu memang wajar terjadi. Karena sejatinya setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap yang datang pasti akan pergi. Orang-orang akan datang dan pergi dalam hidup. Jadi kita harus lebih belajar untuk menerima dan terbiasa akan hal tersebut. Menurutku kita harus sadar bahwa yang akan selalu ada untuk kita hanya Tuhan dan diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau menderita, maka jangan pernah takut akan kehilangan. Kalau ada hal ataupun orang dalam hidup kita yang harus pergi, coba untuk tetap sadar bahwa hidup juga tentang datang dan pergi. Pelajaran terbaik yang pernah aku pelajari adalah kehidupan akan terus berjalan, orang datang dan pergi, kita akan kehilangan orang-orang terdekat, dan kita akan mengalami keberhasilan dan kegagalan. Tetapi kehidupan akan tetap berjalan, semua akan baik-baik aja selama kita bisa memahami dan menjadikan semua hal yang pergi menjadi sebuah bentuk pelajaran. Bahwasanya tidak ada seseorang yang mampu bertahan, karena sejatinya
Tuhan telah mengatur sebagaimana baiknya untuk diri kita sendiri. Kalaupun kita mau mengelak dan menghindari semua itu tidak akan bisa. Karena setiap manusia yang datang, mereka sudah diberi waktunya tersendiri sampai kapan ia akan menemani. Setiap yang datang pasti akan pergi, setiap yang hadir pasti akan berlalu, dan setiap perjalanan pasti akan menemukan tujuannya. Tidak akan ada yang selamanya bertahan. Nyatanya, semua hal yang ada di bumi adalah sementara, dan semua yang ada di bumi itu sudah terakar. Jadi kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk terus tinggal bersama kita, karena yang menentukan semua itu kapan ia akan pergi, akankah ia akan selamanya untuk terus menetap untuk kita, itu hanya Tuhan. Untuk hari ini bagaimana perasaan kamu? Buat kamu yang emang lagi menjalani atau sedang ada di fase seperti ini, semangat ya. Walaupun dalam hidup emang kita banyak bertemu dengan orang-orang, terutama tentang datang dan perginya seseorang, tapi bukan berarti hal tersebut kamu jadikan trauma tersendiri. Jadi cukup kamu jadikan pembelajaran aja, bahwa memang hidup itu tentang datang dan pergi juga. Jangan pernah lelah dalam menjalani hidup. Kalau kamu ngerasa lagi capek, jangan lupa istirahat ya. Mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini. Dan aku cuma mau ngasih tahu satu hal. Kita nggak bisa memaksa seseorang untuk terus menetap. Kalaupun kamu sedang merasakan kehilangan, walaupun itu sakit, semua pasti sembuh kok. Dan satu lagi, kita harus lebih belajar untuk menerima dan terbiasa akan hal tersebut ya. Karena hidup juga tentang datang dan pergi, bukan seseorang aja yang datang dan pergi. Semoga hari ini perasaan kamu membaik, keadaan kamu membaik. Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa bahagia, jangan sedih terus. Nanti aku akan menemani kamu di episode selanjutnya ya. Tunggu aku di episode selanjutnya ya. Dah, see you.